teruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya Dur, kita lanjut kembali dan rangkaian acara dengan obrolan komunitas ya. Dengan tema sastra masuk sekolah bersama guru penggiat seni budaya dan sastra. Di studio ada Haja Rita Purnamasari SPD MSI selaku kepala sekolah dari SD Negeri 189 Palembang. Kita bakal ngobrol mengenai bagaimana sekolah beliau mengenai kegiatan sastra budaya, seni budaya lah ya yang ada di sekolah beliau nantinya. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Rita. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wak. Lala moda di studio Perumpat RRI ya. RRI Iya. pernah. Kapan Bu RRI tahun berapa? RRI Pro 4 ini baru. Kalau yang kemarin Pro Satu. RRI Pro 1 itu Udah dari sering ya? tahun 2022. Ya udah Iya, sering. ngobrol-ngobrol. Jadi Iya. gugup lagi Bu ya. Insya Ngalir Bu. Kita ngalir Bu ya. Yo, Ah, yo, Wak, yo. SD 189 di mana Bu? Di Jalan Intan Sekunyit, Seselincah, Kalidoni, Oh, udah Kecamatan Kalidoni, dekat Pusri ya. Ke Pusri ya. Ya, dekat Pusri. Jadi Ibu udah berapa tahun di sana Bu? Sekarang jalan 3 tahun dari tahun 2022. Sebelumnya di SMP Negeri 18 dari tahun 2000 sampai langsung 2022. Pendapatan kepala sekolahnya situ ya. Iya, dipromosikan. Oke. Jadi dari awal hingga sekarang itu banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah Ibu. Sudah ada perubahan gitu kan? Iya. Apa aja Bu? Alhamdulillah itu ya, Wak ya kita. Jenggot dari posisi luar aja Bu ya, karena kebudayaan ini kan berhubungan anak mengajarkan anak kebersihan apa Iya. itu. Boleh kan Bu ya begitu. Jadi di sekolah kita itu prestasi yang diraih, tapi ini bukan kerjasama kepala sekolah sendiri, Iya. tapi kerjasama seluruh keluarga sekolah, yaitu kita mendapatkan sekolah penghargaan langsung dari wali kota, yaitu penghargaan sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata tingkat kota dan langsung mendapat penghargaan di Gedung Paramaniswara Tahun berapa tuh? tahun 2023 kemarin itu ketika tahun kedua. Sebelumnya kita pernah mengajukan tetapi kita belum beruntung itu, Wak. Jadi sebelum Ibu menjabat, jadi ketika menjabat diajukan lagi, ternyata kita alhamdulillah mendapat sekolah adiwiyata, penghargaan sekolah bersih dari DLHK dan pemerintah Kota Palembang. Sekarang yang sedang lagi diusulkan adalah sekolah kita menjadi sekolah sehat. Perwakilan dari sekecamatan Kalidoni, mewakili sekecamatan Kalidoni sekolah sehat. Oke, apa sih yang menjadi barometer penilaian Ibu Yusuf? Barometer penilaian itu kita ada 9K ya. Jadi mulai dari kerindangan, kebersihan, kenyamanan, semuanya dilihatkan sarana prasarananya, kemudian juga terutama kerindangan, kebersihan, kemudian juga kesehatan, semua ada 9K itu kenyamanan yang juga membuat bagaimana warga sekolah itu betah di sekolah kita itu. Oke. 189 ini berapa ruang belajar ini? Ruang belajarnya ada 12.
Tapi kita rombelnya ada 18, jadi 6 kelasnya siang. Oh, ada siangnya. Jumlahnya Itu yang kalau kelas 6 apa yang kelas? yang kelas 3 yang siang. Jadi kelas 3 dan kelas 2. Rombelnya semuanya 18, jumlahnya siswanya sekarang itu tercatat 516 orang. Tapi gurunya cukup ya? Gurunya cukup. Oke. Iya. Jadi kembali lagi nih, mungkin kalau guru seni budaya atau bahasa atau apa Ibu, itu berapa orang biasanya? Kita itu tidak tercatat di dalam mapel ya, Iya. tapi dia termasuk guru kelas. Jadi kita seni budaya kita itu sastra ya, terutama sastra itu sangat juga kita streskan kepada seni budaya dan sastra karena Ditekankan, itu Bu, ya? iya membangkitkan jiwa kreativitas siswa dan jiwa diasah untuk rasa, nilai rasanya, dan biasanya itu estetikanya bagus ya. Betul. Untuk kurikulum yang sekarang merdeka kan kita ada kemarin project P5, sekarang udah berubah menjadi kokurikuler. Jadi ada pentas project Itu per berapa bulan Bu? biasa kalau yang besar 6 bulan, 6 bulan sekali. Tetapi kalau mereka itu ada setiap seminggu itu ada 1 hari yang memang persiapan mereka untuk mengerjakan profil P5-nya. Ya. Misalnya untuk menyanyi, kemudian dasar-dasar menari, kemudian pembuatan daur ulang barang bekas, itu termasuk yang seminggu itu harus ada sehari itu yang dilakukan. Mereka yang misalnya berkelanjutan, budidaya berkelanjutan itu tentang yang barang bekas. Kalau kearifan lokal yang tadi bahwa mereka menari, kemudian bernyanyi itu seni lagu-lagu daerah dan lain-lainnya. Kemudian dasar-dasar tari kita juga pernah, kalau lomba tari kita pernah juara juga. Kemudian lomba pidato bahasa Palembang, sekarang tuh lagi ada mulok bahasa Palembang. Betul. Jadi ada gurunya sendiri mulok bahasa Palembang yang itu juga berkaitan dengan kearifan lokal. Oh, itu yang akan kita ulik ya, karena Iya. 189 itu masuk ya salah satu sekolah yang aktif dalam dunia seni budaya Bu ya. Iya. Dan bagaimana kalau yang melihat talenta anak-anak ini Bu, apa dari kelas 1, kelas 2 gitu biasanya? Kita kalau mereka masuk itu bakat dan seninya itu kita kalau sekarang kelas 1 itu kan mulai dari MPLS ya, dan keberanian dia untuk menampilkan apa yang dia mampu. Iya. Kemudian setelah selanjutnya itu didata siswanya, kemudian biasanya dipacu dengan lomba-lomba. Kita itu kebetulan ada sebuah keberuntungan sekolah kita itu. Kenapa, ada Bu? satu yang siswa yang namanya Dinda Kirana itu adalah itu binaan dari Indosiar. OTP ya. Iya, jadi dia lomba lagu untuk nyanyi dangdut. Dia kalau menang Tapi selalu kalau lomba kalau itu dangdut itu masuk nyanyi dangdut, tapi juga kalau untuk lagu-lagu daerah kemarin menang Iya, juga bagus untuk ya tingkat suaranya ya. kecamatan untuk lomba Iya. lagu daerah dia Iya. dapat juara 1 untuk Iya. lagunya Dek Sangke. Oh, Tapi gitu. kalau dia binaan Indosiar kan cenderung ke Iya. karena umurnya masih kecil untuk Harus ikut dewasa kepada ya. DA Asia Iya, itu iya, iya. Akademi Iya, Dangdut Asia itu Iya. ya, Dangdut Jadi Akademi ya akademi itu. ya, oke. Iya. Jadi ada umur-umur talentanya lah ya. Iya, Kalau masih tapi kecil. dimasukkan lomba-lomba kayak lomba lagu daerah tuh cocok juga Bu ya. Iya, dia kemarin menang juga yang lomba untuk lagu Dek Sangke itu. Iya, iya. Jadi bukan hanya dangdut juga, tapi itu ada satu kita oncak kalau kita bilang. Iya. Oncak 189 itu sih. Pidato juga kemarin menang, Iya. pidato bahasa Kapan-kapan diajak ke sini Palembang. nanti kalau Iya, boleh nanti. ngobrol-ngobrol ya. Iya, nanti kita di sini diperkenalkan, diikut ke sini, diajak. Oke, Iya. Bu, kita nggak bicara di sastra lagi Bu ya, karena Iya. ini kan kayaknya apa ya, belum terlihat ya di Indonesia sendiri ya, Iya. karena beberapa sekolah juga belum support gitu kan, karena mungkin belum banyak perpustakaannya gitu. Nah kalau di 189 sendiri kalau literasinya gimana Bu? Literasi kita itu kan kita punya perpustakaan yang kita bilang lengkap, enggak ya. Jadi kita di kelas-kelas terutama itu ada pojok-pojok baca yang kalau kita kurang buku yang dari perpustakaan, kita bisa pinjam di perpustakaan yang besar. Perpustakaan nasional atau itu kita pinjam dan kita bagikan di sekolah-sekolah di pojok-pojok baca, seminggu ditukar. Dan kita kalau di SD 189 itu ada perpustakaan keliling yang datang. Dari Yang kecamatan datang. atau dari Dari Pusda? kota, dari Pusda, iya. Jadi perpustakaan keliling yang datang, jadi mereka bisa ikut membaca, meliterasi.
Kalau sastra kan lebih kepada puisi, prosa ya, puisi, prosa dan drama. Kalau yang fiksi, kalau non fiksi itu kepada esai, biografi, autobiografi dan kritik sastra. Jadi kalau yang di SD kita itu lebih kepada puisi, kemudian drama dan prosa tadi ya. Prosa itu lebih kepada cerpen dan novel yang mereka baca di literasi, tapi yang bersifat pendidikan yang dibaca oleh siswa kita. Kalau yang dipentaskan kayak puisi gitu, biasanya sering Ya, puisi, Kalau- lomba baca puisi bisa juga, kemudian juga drama-drama yang sederhana-sederhana itu ya. Misalnya itulah yang bagus kita kemarin ada project P5 yang kurikulum merdeka, tapi sekarang dihapuskan, bukan diganti, istilahnya bukan project P5 lagi atau profil pelajar Pancasila namanya P5, diganti menjadi, dia masuk menjadi kokurikuler. kokurikuler. Iya, dirubah, bukan ekstrakurikuler atau bukan intra. Kokurikuler. Dia gabung menjadi kokurikuler. Dan itu ada agenda bulanan atau mungkin triwulanan? Ya, nanti masih sama, diganti aja bahwa proyek P5-nya itu menjadi kokurikuler. Ya tetap seharinya, tetap seminggu, tetap 1 hari. Kalau mereka mau pentas itu bisa sebulan, dan yang akbarnya adalah 6 bulan sekali. Akbar itu artinya semua kelas-kelas itu yang memang mereka memilih tema itu tampil. Yang seperti tadi itu temanya bisa misalnya berkelanjutan, budidaya berkelanjutan, berarti tentang alat-alat yang daur ulang tadi. Kemudian juga ada kearifan lokal. Kearifan lokal dia menampilkan tari. Kemudian ada permainan tradisional juga ada. Misalnya kita permainan tradisional caingkling segala macam gitu ya. Ada. Dan itu sering dimainkan Bu? Iya, sering dimainkan. Kita persiapkan saja alat yang tradisi lah ya. Tradisional yang kita siapkan. Apalagi sekarang mau menjelang Agustusan ya. Jadi kita lombakan lagi yang bakyak misalnya atau bentengan. gobang ya, benteng, gobak sodor lah, itu semuanya diinikan lagi untuk 17-an ini gitu. Jadi kalau sastra yang tadi kita lomba puisi, baca puisi, pidato bahasa Palembang antar gitu. kelas. Iya, antar kelas. Gitu. Baca puisi antar kelas, kemudian juga tadi pidato bahasa Palembang itu. Kita itu sekarang itu lagi susah ya, bahasa Palembang. cari guru juga susah Bu ya? Susah. Dia kita bukan minimal R dan bisa R harus bukan, gitu, enggak. Tapi ya susah, termasuk ibu juga bahasa, karena bukan asli orang dari Palembang, jadi ya agak susah juga kita belajar lagi. Tapi buku-bukunya sudah ada, kita langsung yang ngarang kan juga dari UIN itu Profesor Judiah yang langsung mengarang bukunya. Jadi ada beberapa kamus bukunya. Iya, kemarin pelatihan juga kita, barusan ini pelatihan di Diknas hari Sabtu kemarin, revitalisasi bahasa Palembang itu. Tapi belum adanya komunitas bahasa Palembang itu Bang? Belum ada. Jadi kalau sama komunitas itu kan bisa bertemu seminggu sekali, bener, ngobrol bahasa Palembang. Iya benar, kita belum. Tapi kalau misalnya ada dari SD 189 siap mengadakan tempat 1 kali ya? Iya, kayak sekali 2 kali lah ya. Kita juga ada KKG yang kemarin mengadakan juga KKG-nya. Kemudian di SD kita itu ada kombel juga, kombel Paramadharya yang memang setiap bulan kita mengadakan pengimbasan. Apa tuh kombel Bu? Komunitas belajar. Ada komunitas belajar yang tingkat sekolah, ada yang tingkat kecamatan, KKG kecamatan, kelompok kerja guru juga ada. Dan bisa kita saluran-saluran itu kita isi untuk menambah wawasan guru-guru itu ya. Pengimbasan, misal ada yang pelatihan, kalau di sekolah ibu kemarin pelatihan itu diimbaskan di di kombel kita. Sekolah. Ya, dulu galau-galau yang pengen betakin bersama Ibu Rita Purnamasari. Ini beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 189 Palembang, dan sering ketemu dengan beliau ini dia di acara budaya, seni budaya ya. Dan memang ibu hobi Bu. Iya, hobi ibu. Kayak kita bermain yang baru, kita ikut. Sejak kapan Bu hobi yang seni budaya nih? Ibu kan tadinya dari Lampung ya, jadi ketika ibu Lampung asli? Bukan, kalau bapak ibu dari Lahat, dari Lahat, tapi ibu dari
Padang. Jadi ibu Oh, tapi aslinya dari Lampung. pindahan ya. Karena suami kerja di sini, Ikut jadi ibu pindah. ikut juga. Oh, jadi Suka seni budaya itu ketika mulai di Palembang ini. Ternyata oh, Palembang kita ini kental budayanya, dan budaya kita itu jelas Palembangnya Darussalam itu ya, iya, ke agama, di mana bumi dipijak di situ langit ya. dijunjung kan, Oh, syariah dasarnya itu oke. syariah. Termasuk dari runutan apa ya? Ibu ke Adab, situ, adab Bu ya, adab iya. ada kearifan lokal ya. Iya, kearifan lokal. Mm-mm. Syariah dijunjung, ada Ya, itu adab yang kalimat yang seperti itu. Jadi kita memang cocok kebudayaan kita dengan syariat kita itu iya. cocok Termasuk benar. sejarah juga dia belajar Ibu. Iya, sejarah Ibu juga. aslinya ngajar apa Bu? Ibu IPS Oh dari ya, Universitas Lampung. iya, Iya. tapi jurusannya Jurusannya sosial atau IPS sejarah. Ya, sejarah, pas lah ya. Iya, pendidikan Ah, sejarah. oh, oh. Universitas Lampung. Jadi seni budaya sejarah lah ya. Iya, Iya. sejarah itu hampir sama ya. Ah, Sejarah budaya, sejarah Tapi kalau sastra. sastra lama Palembang, Sumatera Selatan itu memang dipelajari juga Bu ya? Iya, ada kemarin ibu itu belajar dengan memang yang ahli kebudayaan benar ya, Tulisan-tulisan ya. Bapak Febri ya, Alintani. Jadi kebudayaan kita itu ada yang belajar Nenggong, apa kalau kita itu ya ada Nenggong, iya. syair Burung Nuri, cerita Iya, tentang eh, kisah sedih iya. Sultan Mahmud Sejarah, II iya. yang diasingkan ke Ternate dan meninggal di sana. Jadi selain beliau itu karena di dalam kungkungan yang ini membuat syair, Iya, kita belajar betul. syair Burung Nuri, ibu belajar juga tentang teater yang sekarang tentang teater Sekarang lagi yang belajar teater. iya teater. Lama-lama jadi sutradara lagi. Amin. Tapi itulah mengasah ya. Jadi Iya, iya, iya. memang ada yang benar bahwa dengan seni hidup indah, Betul. dengan ilmu jadi mudah, dengan agama hidup kita menjadi terarah. Itu benar-benar itu ya. Iya, iya. Belajar sepanjang hayat. Iya, memang Ibu suka ya belajar Bu ya? Belajar yang sesuatu yang baru, baru ya. kadang-kadang kita mendapatkan sebuah pencerahan ya. Ah, iya, iya, Oh, oke. dapat ilmu baru. Satu lagi juga dapat teman baru. Nah, itu. Termasuk dengan hostnya ini Cek Dola yang ya. iya, Nah, yang memang ketemunya akhirnya di ketemu kita bisa iya. Nah, tapi ya memang silaturahmi. banyak harus dipelajari memang. Kalau di Palembang sendiri misalnya kayak kita berbicara masalah kuliner, Iya, gastronomi kali ya. iya, Gastronomi itu kan cara membuatnya Bu, iya, cara makannya, iya. ya kan? Apa filosofinya apa gitu. Iya, yang paling enak memang kita kan pempek itu yang paling enak, malah sudah disahkan menjadi makanan yang terenak nomor 3. Iya, iyalah. Jadi kalau orang Palembang sehari nggak makan pempek, kok ada yang kurang gitu. Kalau dari Lampung dulu senang pempek Bu? Memang seneng dari dulu awalnya di Iya. sini, inilah yang semua surganya kuliner di Palembang. Ya, tapi kalau di Palembang ini kan memang pagi-pagi makan pempek loh. Iya, Kalau memang di Lampung tuh cuma sarapannya. paling siang atau sore Iya, ya. maksudnya pagi-pagi nasi gemuk ya, Iya, iya. biasa, atau lontong yang seperti kita aja standar. Iya, oke. Tapi kalau yang Ibu dapatkan selama ini mungkin Bu yang mungkin apa perbedaan ketika Ibu sebelum dan setelah ikut gabung-gabung kayak gitu, organisasi ataupun perkumpulan? Kalau ibu memang dari dulu seneng ya organisasi, mulai dari OSIS, kemudian juga kuliah, ibu juga ikut senat ya, jadi sekretaris senat, kemudian juga ada koran di tempat ibu tuh namanya Teknokra, ibu jadi reporternya. Di kampus dulu. Iya, reporter kampus. Jadi ikut organisasi itulah membuat kita wawasan bertambah, Dari pergaulan Unila, Bu? bertambah dari Universitas Lampung. Iya, wawasan kita bertambah, kemudian juga ilmu kita bertambah, bertemu dengan orang-orang yang pintar yang kita bisa sharing, dan kita bukan menjadi pintar tapi mendapat sesuatu yang baru yang membuat kita juga wawasan kita bertambah luas. Karena sebenarnya
tingkat kecerdasan seseorang itu kalau kita sekolah itu yang diisi adalah pola pikir mindset kita kan. Yang diisi adalah mindset kita tentang sesuatu, pola pikir kita yang berubah menjadi sesuatu yang baru gitu. Oke Bu, ya. Oke Bu, kita break dulu ya. Yang pengen bertanya dengan Ibu Rita Purnamasari silakan kami undang di 0711351656. Tapi kita udah dengar dulu lagu yang berikut ini. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada jemu, riang gelombang seru menyeru, gitar melaju seiring lagu, tiada terpandang dalamnya kalbu, bahagia hati janganlah ragu. Lajulah laju, majulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Dari Gandus sampai Bombaru, di seberang ulu perahu berlabuh. Kita jalin harapan yang baru, patah satu seribu kan tumbuh. Jaka baring talang betutu, sudah terkenal sejak dahulu. Kita seiring, kita bersatu, jangan terbuai masa yang lalu. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Ya, kembali di program acara obrolan komunitas Dulur Galo-Galo, dan dengan temanya sastra masuk sekolah, dan bersama guru penggiat seni budaya dan sastra ada Ibu Haja Rita Purnamasari SPD MSI selaku kepala sekolah dari SD Negeri 189 Palembang. Bu Rita, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Jadi talenta banyak Bu di 189. Banyak. Tapi tadi katanya permasalahannya ada orang-orang yang menengah ke bawah lah ya. Iya. Dan itu disupport oleh sekolah ya. Iya, disupport dengan sekolah. Prestasinya Iya, gitu. prestasinya kita
salah satu fungsi guru itu adalah mengembangkan bakat siswa. Ya. Bakat siswa yang belum tergali gitu ya. Jadi di tempat kita itu ada yang tadi satu orang namanya Dinda Kirana. Talenta musik ya. Iya, lagu. sekarang ini kelas 5 naik kelas 6. Dia itu si Dinda adalah binaan Indosiar karena nanti akan diplot untuk mengikuti lomba akademi Ya. DA Dangdut Akademi Indosiar. ya. Jadi di rumahnya pun sudah banyak piala-piala Ya. dan di sekolah pun si Dinda ini sudah mengharumkan SD Negeri 189 dengan lomba kemarin pidato bahasa Palembang, kemudian lomba nyanyi daerah Sumatera Selatan juga dengan lagu Dek Sangkenya, kemudian juga Ikut FS2N, FS3N sekarang. iya kemarin ikut juga F2SN seni dan ini Iya. lagi meningkat ke tingkat provinsi ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kemudian ada juga yang kita baru menang ini namanya Saika. Ini juga termasuk menengah ke bawah, tapi terus kita support dari sekolah untuk ikut lomba-lomba Lomba itu. apa itu, Bu? Lomba kemarin adalah lomba reporter cilik yang diadakan IGM, itu mendapat juara 1 dan mendapat uang binaan. Ya. Dan Saika juga kemarin lomba untuk yang festival Islam ya, festival untuk agama Islam itu dia juga udah untuk Mewakili Palembang. iya lomba pidato khotbah ya, Ya, khotbah untuk yang itu perempuan dia Saika sudah itu cewek. Saika cewek, Saika, Oh. Saika Adinda, Saika, Aku pikir cowok ya. Saika iya. Jadi yang inilah yang Ya. kita bina, yang selain juga ada juga tahfiz ya, kemudian lomba yang umum ada lukis juga, kemudian baca puisi. Saika baca puisi juga kemarin menang juga. Oke. Jadi ada talenta yang seperti itu yang sekarang kita lagi cari lagi, karena nanti kalau udah kelas 6 kan berpindah ke SMP lagi diasah lagi dengan dilatih dengan wali kelasnya, karena kita tidak, kalau seni budaya itu kan nggak ada mapelnya. Betul. Jadi dilatih dengan wali kelasnya masing-masing. Semua wali kelas harus bisa seni dan budaya Iya, sastra ya. seni budaya dan sastra. Jadi baca puisinya, kemudian juga tadi itu nari ya, kita juga lomba nari pernah juga, lomba nari juara juga. Itu pelatihnya ada yang Datang. rajin, yang rajin di sekolah kita Siapa juga, pelatih? Ibu Amalia Mayangsari Oh iya. yang melatih. Kemudian juga ada Ibu Hairunisa. Iya. Itu guru sana juga. Iya, guru kelas 5 dan guru kelas 4. Jadi yang mereka juga hobi ya, pasti itu ikut juga merangsang anaknya Ya. untuk bakat-bakat Kalau itu. gurunya jadi pelatih itu banyak enaknya, Bu. Iya. Yang pertama biaya nggak terlalu besar. Iya. Yang kedua anaknya deket sama gurunya langsung. Iya, secara ikatan emosional Iya, beda sering ya. ketemu ya. Dan ibu ikutin lomba-lomba itu, walaupun mungkin kadang ada juga yang kita nggak menang, tapi terus ikut lagi sehingga mereka mempunyai pengalaman dan lebih percaya diri, akhirnya menang juga. Oke, selain di sastra, budaya, dan mungkin sekarang ini kan harus ditingkatkan juga, misalnya anak itu adab tadi, Bu. Adab, perilaku. Iya, Nah di adab, sekolah 189 kan, Bu? Adab kita itu kita ada istilah jam ke-0 ya. Jadi masuknya jam 7 tapi datangnya jam 6.40. Jadi kita 3S itu, guru-guru udah nunggu di depan menyambut mereka itu, senyum 3S tadi, senyum, Menyapa, sapa, salam. Jadi masuk disapa dengan guru-gurunya mereka, kemudian nanti ada jam ke-0 itu kita tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an hari Jumat kita baca Yasin bersama, kemudian salat duha yang seperti itu. Kemudian kita ada festival anak muslim. Kalau ada acara-acara yang hari-hari besar kita festival anak muslim. Kemudian nanti ada pesantren kilat dan lain-lain. Jadi sejalan itu. Itu pada saat Ramadan ya? Iya, Ramadan ada pesantren kilat. Kemudian kita perayaan hari-hari besar beragama. Ada juga
Kita hadroh sekarang. Ada punya Iya, timnya. ada tim hadroh, ada rebana. Nah, itu siapa Karena yang- ada alatnya. Alatnya beli tadi ada bantuan. Alatnya kemarin bantuan dari dinas ini ada Iya. hadroh, barusan dapat hadroh. Nanti ada pelatihnya dari luar. Oke. Dan itu juga bisa diajak untuk Itu ngejob ya, lomba. Be? Iya. Iya itu termasuk guru-gurunya ikut juga itu, Ngejob Cek. ya, Jadi iya. ikut juga ikut rebana, ikut hadroh, alat-alatnya kan banyak gitu ya. Jadi kan senang anak-anak untuk bisa beli buku, beli pena itu Iya, uangnya. bisa ngejob dia dijadikan kalau Iya. ada acara terutama minimal guru-guru dulu kalau ada ada acara keluarganya dia, ya. iya keluarga yang hajatan bisa ikut. Tapi udah mahir anak-anaknya. Iya lagi yang rebana ini juga Rebana tuh hadroh lagi jalan. Kalau rebana tuh Alat-alatnya cuman yang tidak banyak ya kalau rebana itu yang tapi itu. satu paket Kalau hadroh banyak, hadroh banyak banget. bisa dipakai juga untuk rebana untuk hadro ya. Iya, kalau hadroh itu lebih banyak alatnya, lebih komplek ya, lebih banyak. Cowok cewek gue. Cowok cewek. Iya. Ada yang nyanyi, yang tadi itu si Dinda. Iya, iya, maksudnya Penyanyi ikut juga, Iya. jadi penyanyi juga Oke dia lah, sih. ya. Oke lah, jadi lengkap lah yang namanya sekarang ini diterapkan di setiap sekolah ya. Iya. Jadi jam ke 0. Jam Jadi tambahannya tadi ada tambahan dari alat-alat untuk mereka berkarya Iya. gitu. Disupport juga dari Diknas, kita Iya. dapat bantuan dari Diknas. Kayak keyboard atau speaker ada apa ya? Gak usah nyewa lagi tuh. Ada dari sekolah kita adakan. Itu ada biola kemarin dikasih Oh, juga ada berapa, Bu? dapat biola. Ada 2 apa biola ya. Jadi kita itu bisa anak-anak itu yang memang kursus. Sudah ada itu. pelatihnya. Belum, kalau baru Nah, hadroh ada aja. teman tuh bisa Oh, berarti iya. biola ya? Iya, Iya boleh lah Cek, nanti nanti di ini deket rumah di sana. Iya Iya. boleh kalau biola itu, karena ada alatnya kita nanti kalau nggak dipakai Iya, kita iya. sayang. Siapa Iya. tahu mereka ada yang minat Nanti saya kepada kasih biola. nomor kontaknya. Iya boleh lah Iya. Cek. Jadi kebetulan dia masih mahasiswa, jadi kan masih muda ya. Nah itu boleh itu. Sambil kuliah bisa ngajarin gitu. Iya bisa ngajar walaupun mungkin untuk Iya, ada juga Bu ya. kita eskulkan Iya, ada betul. nanti untuk Jadi tambahan bisa 2 tadi bisa transport. dipakai rame-rame. Iya, gitu. tambahan kalau minimal dia eskul, bisa ya. lagu Indonesia Raya lah. ya. Iya, Iya. iya. Jadi bisa ngiring kalau Iya. pas upacara. Iya betul. Nah itu kembali lagi ini dukungan dari sekolah, terus lomba-lomba diikutkan ya. Terus kalau piala tadi ditaruh di sekolah Bu ya? Piala itu Banyak, Bu? piala banyak di Sekarang? sekolahan. Jadi memang zaman ibu bukan menantang gimana ya kata ibu. Bukan nyombong ya? Iya bukan kepada guru-guru semua. Oh, ya, Ibu bilang iya. juga bukan. Ibu bilang bagaimana caranya kita bisa piala kata ibu. iya. Nanti ibu siapin 1 lemari Iya. yang isinya piala. Jadi mulai zaman ibu, Iya. alhamdulillah pialanya banyak. Full. Termasuk ada guru juga Yang ikut yang lomba. piala ikut lomba stand up comedy namanya Bapak Agung Darmawan, menang dapat Masuk- piala juga. Taruh situ ya? Iya, tapi kalau yang diutuskan atas nama sekolah pialanya untuk sekolah, tapi kalau kita mau duplikat, mereka mau duplikat kita boleh. Tapi kan itu kan untuk pendataan cuma sertifikat Bu ya kalau Ya, untuk- sertifikat kalau dan anak-anak ada mungkin yang yang masuk SMP atau mungkin untuk ya untuk dari prestasi itu boleh, jalur prestasi itu mereka bisa selain yang akademik misalnya ranking 1. iya, iya. Tapi kalau yang itu bisa juga untuk mereka melalui jalur prestasi untuk Prestasi. melanjut ke sekolah yang selanjutnya. Oke. Kembali ke sastra Bu. Kalau dari sekolah 189 sendiri Bu itu untuk penulisan ditugaskan nggak tuh Bu? Ada mading kita. Oh ada mading. Namanya mading itu majalah dinding. Jadi yang setiap di 1 bulan atau 2 minggu sekali lah mereka mengisi kelas 1 isi madingnya. Madingnya ada 2 kita karena ada 2 gedung, gedung 1, gedung 2. Jadi mading itu mereka mengisi yang sastra mereka, misalnya tentang tips-tips, kemudian juga tentang karya puisi yang mereka kemasuk pantun. Nah, jadi ada pantun itu Seminggu termasuk sekali atau 2 sebulan sekali? minggu sekali lah, 2 minggu Diganti. sekali ya diganti mereka yang mengisi. Setiap kelas mengisi karya-karyanya di mading-mading itu madingnya ada 2. Iya. Jadi mereka mengisi, jadi diganti madingnya.
kelas ini yang mengisi mading, kelas selanjutnya 4, mengisi 5, 6 lah mading. ya. Iya, kelas 1 juga kalau mereka ada bisa menggambar, Tempel. coret-coretan mereka yang daripada kadang gambar dinding kan, kasih kertas kan. walaupun mungkin gambarnya gunung Iya, atau iya. gambar orang sedang gandengan, Iya. itu mereka punya aspirasi sendiri Kayak ya. bunga-bunga. Tetap gambar bunga, Iya. gambar walaupun masih berupa coretan, jadi kita bisa tahu ini anak pintar gambar atau Betul. dia tuh bisa. Ya. Walaupun kurang-kurang bagus tetap ini, jadi bisa lihat ini loh di majalah dinding mereka, karya mereka ya. Bu, kalau menurut Ibu sendiri Bu, kalau di Palembang sendiri untuk tingkat literasi atau tingkat kecintaan guru tentang sejarah budaya ini gimana Bu? Sudah banyak belum guru yang memahami hal itu? Kalau Kita menurut Ibu? bilang sudah, masih belum. Kalau diajak, Tapi diajak kalaupun ngumpul mau nggak Bu? Gitu? diajak kumpul mau Mau, ya. gitu ya, terutama kalau kita ada kelompok-kelompok, yang guru-guru yang misal yang IPS Ya. atau guru itu memang ada. Pegiat-pegiat seni ini perlu diperbanyak ya. Ya. Terus yang tadi perlu yang ikut lomba, ada lomba tari, Ya. lomba baca puisi, diperbanyak lagi sehingga timbullah ada daya rangsang untuk bukan kepada lombanya, tapi mulai proses yang berlatih Ya. dari awal itu, yang dari tidak bisa menjadi bisa. Ya. Nah, ikutlah lomba, jadi mereka lebih tahu bahwa kemampuan saya ini bagaimana kita kok berlatih tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita mampu. Prakteknya gitu. tuh ya. Prakteknya. Jadi Iya. lomba-lomba diperbanyak, kegiatan seni juga diperbanyak. Itu antar guru lah Bu ya. Iya. Kalau antar murid kan sudah mulai banyak diperhatikan oleh dinas atau juga sekolahnya Iya. masing-masing. Nah gurunya kadang Nah, gurunya ini yang enggak. Tapi kalau kita ada juga kalau kita mah antar guru ya. yang di kayak kecamatan. yang sekecamatan. Tapi belum yang kalau guru-guru belum ada yang lomba untuk guru-gurunya. cuman ada guru berprestasi gitu Bu ya. Iya, guru berprestasi, guru lomba-lomba kepada siswanya. Kalau guru-gurunya belum ada. Memang perlu juga ya gurunya. Jadi gurunya juga lebih percaya diri kalau dia pegang bahwa ini saya pemenang lomba gitu. Lain yang belum yang menang lomba. Dan belum itu juga untuk naikkan dikompetisikan. grade juga Bu ya. Iya, naik grade Misalnya sekolah. sertifikat poin itu. Iya, sertifikat-sertifikat yang seperti itu kan ada Nilai. kebanggaan sendiri ya. Apalagi kalau dari misal SD ini berarti, dia dari SD itu, Iya. SD-nya ikut. Tapi kadang ada juga sih SD yang cuek, kadang-kadang tergantung dari kepala sekolah itu ya. Enggak ikut lomba yang penting ikut Iya. panitia aja deh. Kalau ibu itu ikut disemangatin walaupun mungkin nanti hasilnya, jangan pikir hasil, yang penting kita ikut walaupun nggak menang dapat pengalaman kan. Betul. Nah, jadi kita berdasarkan pengalaman kita ikut lomba lagi, kita besoknya sudah bisa juara iya. walaupun tidak juara 1 kayak gitu. Betul. Yang penting tahu ya. Iya. Kenal dengan hal tersebut. Nah, Iya. kalau dari ibu sendiri Bu, kalau yang ibu seni sukanya kemana ke seni Bu? Ibu mah kepada nyanyi ya. Asli. Termasuk juga yang baca buku. Ya. Literasi itu, Ya. baca buku itulah kita yang akhirnya kalau kita bicara kan kita dengar dulu, baru kita setelah mendengar kita baru tulis ya. Jadi ada tahap-tahapnya gitu, bicara, kemudian kita dengar, kemudian kita tulis. Jadi lebih kepada kalau ibu baca buku ya. Kemudian juga kalau nyanyi walaupun agak pales-pales tapi ya Ada. ikut nyanyi lagi. Nyanyi rame-rame. Nyanyi rame-rame keroyokan atau yang ada yang nyanyi kita yang Iya, joget ya, dubbingnya itu aja. happy Iya. aja gitu. Nggak. Kalau organisasi apa Bu sekarang ikut Bu? Organisasi sekarang ya, Ya. banyak Kayak Porwida ya? masih ke AKSI ya, Aksi. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, kemudian ke MGMP IPS Ada Sumatera juga. Selatan juga, kemudian Aktif Bu. kerabat Iya. KPD juga, Iya. Porwida juga, MSI juga. Ada lebih 10. Sekarang banyak, ada yang terbaru sekarang ini Forum Peduli Sosial Budaya Sumatera Selatan. Ikut Mau juga. pengukuhan. Iya, kemarin mau pengukuhan kebetulan diamanatin untuk jadi bendahara. Yang Pak Chandra. Iya, Pak Chandra Amprayadi. Oh, Jadi iya. mau pengukuhan rencananya ini. Iya, Tapi kalau dari
komunitas kepala sekolah ada ya Bu? Ada komunitas kita itu MGMP juga? namanya K3S. Oh. Kelompok kerja kepala sekolah K3S kalau SD kan, kalau MKKS kalau SMP. Jadi kita ada K3S. Itu sering ketemu. Sebulan sekali ibu itu jadi nggak tahu ya Umas. karena kalau dipercaya kita kan nggak bisa nolak juga Ya. karena orang percaya dengan kita, mungkin kita dianggap mampu atau lebih cocok. Jadi sebagai Jadi ini diangkat dana humas. sosial, koordinator Oh. dana sosial, koordinator sosial gitu ya, Jadi- sosial. Ah, Jadi misal untuk yang ada yang kayak sakit, musibah, ada yang ya ini jadi diangkat sebagai koordinator kesejahteraan dan sosial. penggalangan Iya. dana lah ya. Iya, sosial budaya, sosial untuk kita ya kebersamaan. Iya. Yang misal yang ada yang sedih, ada yang gembira. Ya. Ibu Rita ini, iya, Yang mikirin ya. iya, yang ini gimana lah. Iya. Oke lah Bu, kalau ini di penghujung program ini dan mungkin ada harapan-harapan untuk guru-guru yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan, khususnya yang hobi dengan namanya seni budaya sastra gitu. Pertama-tama ini closing statement ya. Ya. Terima kasih dulu nih kepada RRI Pro 4 yang telah mengajak Ibu Rita menjadi narasumber di sini. Kemudian juga berdasarkan pengalaman yang sudah diterapkan di sekolah bahwa kita harus menggali bakat-bakat siswa kita itu, terutama juga dalam bidang sastra dan seni budaya. Meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa itu adalah juga dengan mengajak mereka berseni sastra dan seni budaya. Terutama kalau tingkat sekolah dasar itu adalah kemampuan untuk bernyanyi lagu kebangsaan, lagu daerah Sumatera Selatan, kemudian dasar-dasar menari, baca puisi, baca berpidato, mendongeng. Salah satunya adalah juga mendongeng. Jadi kepada Bapak Ibu di luar sana yang bukan saja hanya sebagai guru dan lain-lain, ada satu sisi dari siswa, dari anak-anak kita yang harus menggali rasa apa itu adalah tentang rasa seni, kemudian sastra tadi, untuk juga mengasah keterampilan kelembutan juga. Kemudian selain itu juga kita adab-adab untuk karakter-karakter kepada anak kita tersebut, sehingga nanti menjadi generasi yang mumpuni dan bisa meneruskan cita-cita kita. Oke, Itu saja. jadi banyak sekali yang Iya. yang pastinya tadi ada yang benang merahnya itu yang memberikan kesempatan untuk anak berkarya di sekolah atau mungkin di rumah ya. Jadi kalau anaknya nyengok bakatnya kemana ya, kalau orang tua bisa support Iya, support. atau sekolahannya. Dan bisa menghasilkan Iya. uang itu. Iya, Itu. nantinya ke depan. Iya. Iya, sambil berjalan lah Iya, ya. sambil berjalan. Jadi apapun yang dilakukan yang hal positif lah ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah memberikan inspirasi lah, sama tahu jadi informasi juga bahwa anak-anak sekolah dari SD, bahkan dari TK ya, Iya, TK. sudah bisa dibentuk untuk mencintai sastra, seni dan budaya, khusus juga sejarah, ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Rita atas ngobrol-ngobrol di hari ini dan semoga kita bisa ketemu lagi Iya. di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo, kita lanjut kembali ya. Setelah ini ada program acara Sriwijaya Siang ya, bersama rekan Mita yang akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.